maulid semata-mata berharap ridho dari Allah Subhanahu. Kita korbankan waktu, luangkan waktu, tenaga untuk baginda Rasulullah SAW. Nabi al-Bakhil man zukirtu. Semua yang hadir, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Syukur nikmat pada pagi hari ini Allah izinkan kita bisa bersama lagi di tempat yang penuh berkah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari waktu yang kita siapkan, dari tenaga yang kita persiapkan, yang kita niatkan, ini yang paling penting adalah kita niatkan ketika datang ke majelis maulid semata-mata berharap ridho dari Allah Subhanahu. Kita korbankan waktu, luangkan waktu, tenaga untuk baginda Rasulullah SAW. Nabi al-Bakhil man zukirtu indahu lam tusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang kalau mendengarkan namaku di telinganya dia nggak mau selawat kepadaku. Itulah orang yang pelit. Naudzubillah. Dia orang yang pelit, kata Nabi, bukan orang yang nggak mau masih pinjam duit. Orang yang pelit bukan nggak mau ngasih sesuatu, tapi orang yang pelit, kata Nabi, kalau terdengar di telinganya dia terdengar namaku, dia nggak mau selawatan. Naudzubillah. Makanya kita nih Bu masih ada minari besok hari, bulan lagi, kapanpun dimanapun terdengar nama baginda Rasul pada telinga kita, langsung kita menjawab Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, datang ke majlis maulid insya Allah bikin nyangkut hati kita sama Nabi. Ntar kalau sampai rumah tinggal kita amalin dah apa ilmu yang kita dapat. Bu, di majlis maulid pertama fadilahnya bisa kita silaturahim. Kalau nggak ada undangan saya lamannya nggak nyampe sini. Ibu kalau nggak ada majlis maulid juga belum tentu nyampe sini. Di rumah lagi ngapain? Nyuci, masak. Kira-kira lebih cakep nggak dari ini? Kira-kira di rumah cakep nggak nih? Lebih cakep dari ini apa lebih dasar daripada ini? Di mana-mana ibu ya, nggak di Jakarta, nggak di daerah. Kalau saya tanya di rumah anak-anak pakai apa? Itulah diantara keutamaannya duduk di majelis maulid kita bisa pergunakan pakaian terbaik untuk baginda Rasulullah SAW. Tapi diantara keutamaan yang istimewa tanpa kita sadari bisa silaturahim. Majelis maulid alhamdulillah ramai dan syiar, jamaahnya sampai ke belakang. Kalau majelis ilmu kira-kira nyajinya sampai keluar-keluar enggak? Artinya berkah majelis maulid itu begitu, ramai. Gurunya keantuk, bererot gurunya. Ibu tahu bererot? Bahasa kampung Melayu, Bu. Tahu nih orangnya. Oh sama. Silaturahim. Pertama silaturahim sama guru-guru. Ya, datang ke majelis maulid, gurunya tak satu, lebih dari 5 biasanya pada hadir. Insya Allah itu cara kita menyambung hubungan kepada baginda Rasul. Wa man jalasa li fi dunya, kata Nabi, siapa orang yang bisa duduk bersamaku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, aku akan dudukkan nanti mereka bersamaku di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Itu tuh, datang majelis maulid bisa pandang guru, bisa silaturahim. Nih ngomong-ngomong, ibu sama saya sebelumnya udah pernah ketemu apa belum? Udah ya? Rasanya aja rutin di Keranji. Oh di TV ya. Berarti saya nggak gede-gede banget mau masuk TV. Suka nonton Islam tuh Indah? Jam 5 pagi? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sekarang kita kumpul bermajelis sama-sama di sini. Tidak dibatasi jarak, tidak dibatasi layar, tidak ada batasan.
Pokoknya kita kumpul di sini dan juga tidak ada dusta di antara kita. Ibu nonton di rumah, saya di TV. Kan ada batas, ada jarak. Ini Ustazah kayaknya mukanya rada-rada bagaimana gitu, baru TV aja tuh di backup. Terus Ustazah kayaknya roman-romannya kurang tinggi nih. Tapi kalau di sini tidak ada dusta di antara kita. Alhamdulillah. Silaturahim. Pentingnya silaturahim, duduk di majelis ini kita bisa silaturahim dengan guru-guru, kita kumpul. Dengan jamaah kita kumpul. Dengan jiran kita kumpul. Orang yang bisa silaturahim, insya Allah hidupnya penuh dengan keberkahan. Amin ya Rabbal. Itu diantara keutamaan duduk di majelis maulid. Makanya kirang kalau ada undangan majelis maulid, ayo kita datangin. Bisa silaturahim dengan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Pulang harus ada yang dibawa. Pulang dari majelis maulid harus ada yang dibawa. Apaan yang dibawa? Bukan itu. Yang tahu saya ngeliatin kantongnya langsung dibilang besek. Itu mah bonus. Ya, insya Allah bukan itu tujuan kita. Betul apa enggak? Kata Nabi, julus sa'an fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itti alfi raqabah. Kata Nabi, julus sa'an, duduk di majlis ilmu, la tamassu qalaman, enggak pegang pulpen, wala taktubu harfan, enggak mencatat ilmu, khairun laka min itti alfi raqabah. Duduk yang semacam itu lebih baik, tetap lebih baik duduk di majelis ilmu, nggak pegang pulpen, nggak nyatet, cuma duduk doang, tetap lebih baik daripada membebaskan 1000 orang budak. Alhamdulillah. Ibu, alhamdulillah. Tapi kan ilmu dicatat dengan, ilmu diikat dengan catatan. Nggak apa-apa Bu, yang penting nyampe. Duduk mau model apa juga terserah, yang penting nyampe. Ada yang di depan pada rapi duduknya. Yang di belakang. Ada yang di tengah udah mulai pada selonjor. Yang di belakang, enggak apa-apa, biar itu selonjor aja, nggak apa-apa. Itu nikmatnya di majelis ilmu. Nikmatnya di majelis maulid, selonjor aman. Besek dibuka juga ibu makan aman. Saya doang aja ngeliatin lagi makan lempar tuh gendong. Duduk yang paling belakangnya biar aman, nggak apa-apa. Iya, saya tahu emang lu tua juga ya. Ngerti Bu, makanya duduk di majelis ilmu tuh paling enak buat kita. Duduk sebentar di majelis ilmu, nggak pegang pulpen, tetap lebih baik daripada membebaskan 1000 budak pahalanya. Alhamdulillah. Kata Nabi bahkan perlu ilmu. Kun aliman, jadi orang yang bisa ngajar. Kun muta'aliman, jadi orang yang belajar, benar-benar ngaji, benar-benar belajar. Kalau belajar itu ada kitabnya, ada bukunya. Urusan ngerti nomor 2, yang triple kita. Betul apa enggak? Kita hanya bertangga kalau berapa? Kalau paling aja dari tadi. Yang penting ngaji. Kalau nggak bisa ngaji, nggak bisa pegang pulpen, nggak bisa bawa kitab, kun mustami', nggak apa-apa. Jadi pendengar yang baik di majelis ilmu. Dengerin aja, nggak pakai pulpen, nggak pegang catat, nggak apa-apa. Kata Nabi, kun mustami'an. Jadi orang yang dengerin. Kalaupun nggak bisa mendengerin, kun muhibban. Jadi orang yang cinta bisa datang ke majelis ilmu. Mungkin ibu tanya, Ustazah gimana caranya? Dia kagak dengar, tapi dia nyampe. Kan ada Bu orang ngaji, begitu nyampe duduk di majelis ilmu, ketika guru menyampaikan, Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya nafsu la tahnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kan la mabi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Begitu guru buka majlis yang Bibil Mustafa baligh maqasidana, ketika guru menyampaikan itu baru dia duduk, ada jamaah yang ada bangun-bangun ketika guru menyampaikan dakwahu fiha subhanallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhir dakwahum, baru melek lah. Emang udah beres? Udah. Maklum dah semalam tahajud sampai 6 rakaat.
dia cinta sampai majelis ilmu. Meskipun begitu nyampe matanya merem, bangun-bangun udah kelar, nggak apa-apa, tetap kata Nabi, nggak masalah. Kun aliman, jadi orang yang bisa ngajar. Kalau nggak bisa kun aliman, jadi orang yang belajar. Kalau nggak bisa belajar kun mustami'an, jadi orang yang dengerin. Kalau nggak bisa kun hikmah, jadi orang yang senang duduk-duduk model-model begini. Walatakun khomisan, jangan jadi orang yang kelima. Udah ngajar kagak, belajar kagak, denger kagak, datang juga kan. Jadi oleh karena itu pulang harus bawa ilmu yang untuk kita niat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesempatan kali ini sedikit yang saya sampaikan, ini temanya meneladani akhlak Rasulullah SAW. Ilmu yang pengen saya sampaikan, Nabi itu kan diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kita ada Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi alhamdulillah, nomor satu yang harus kita perhatikan adalah bagaimana akhlak kita. Karena pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, kemana bagian Rasul? Ya Rasulullah. Cakep. Berarti tadi yang saya sampaikan, dengar ya, apa ketika terdengar nama Nabi pada telinga kita, langsung kita menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling mulia kedudukannya di hadapan Allah? Siapa orang yang paling mulia kedudukannya di hadapan Allah? Kata baginda Rasul, ahsanul khuluqan, yang paling bagus di antara mereka akhlaknya. Yang paling bagus di antara mereka makanya Bu, kalau kita pengen menjadi kebanggaan Allah, menjadi kebanggaan baginda Rasul, bukankah Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak? Yuk, biar kita cakep akhlaknya. Akhlak kepada 3 hal. 1, akhlak kepada Allah. 2, akhlak kepada baginda Rasul. 3, akhlak kepada sesama manusia. Nih, rapiin 3 akhlak kita, kepada Allah, kepada Rasul. Yang 3, kepada sesama manusia. Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Ada yang tahu nggak kira-kira? Akhlak kepada Allah bagaimana caranya? Bu, biarin cakung mah jalan-jalan aja, matanya ke sini. Pengen banget kemarin kesorot ya. Bu, akhlak kepada Allah bagaimana caranya? Ada yang tahu? Nih, kadang-kadang ada hal yang suka kita sepelekan, padahal itu adalah akhlak kita kepada Allah. Quran ada di lemari, kagak dibaca-baca, nggak punya akhlak itu kita sama Allah. Padahal itu kalamnya Allah, itu firmannya Allah. Apa berdebu kalau kita baca? Sehari kagak sempat kita baca Quran, tanda-tanda mohon maaf, kurang akhlak itu sama Allah. Bukankah Al-Quran itu firmannya Allah? Bukankah Al-Quran adalah kalamnya Allah? Bahkan ibu kalau ibu baca Al-Quran, buka Al-Quran, itu ada rohnya bagi Rasulullah SAW. Jadi kalau kita baca Quran, nyambung sama Allah, nyambung juga sama Nabi. Kenapa? Karena Al-Quran firmannya Allah. Al-Quran disampaikan, Allah nyampaikan kepada baginda Rasul melalui malaikat Jibril, maka setiap ucapan-ucapan, setiap huruf-hurufnya itu ada rohnya baginda Rasulullah SAW. Kalau setiap hari kita nggak sempat baca Quran, nggak sempat melihat ayat-ayat Al-Quran, ulama menganjurkan biar banyak baca istighfar. Bukan kita yang nggak mau baca Quran. Allah nggak pengen kalamnya dibaca sama kita. Naudzubillah. Dosa apa kita sampai kalamnya itu nggak mau? Nggak sempat kita baca. Allah nggak pengen kalamnya kita baca. Makanya perbanyak baca istighfar. Padahal Al-Quran syifaan lima fis sudur. Al-Quran obat buat hati kita. Insya Allah Bu, kalau Quran kita baca, hati kita akan tenang, hati kita akan damai, hati kita akan tentram, karena termasuk ada dimasuki cahayanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Ya Nabi Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Salam alaika salawatullah alaika. Al-Quran itu mujizat terbesar
kisah baginda Rasulullah SAW, di mana ayat demi ayatnya itu pernah dilantunkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau kita buka Quran, kita baca Quran, maka ruh kita menyatu dengan ruhnya baginda Rasulullah SAW. Makanya mujizat baginda Rasul yang bisa kita pegang, bisa kita pandang, yang bisa kita baca setiap hari, setiap waktu adalah Al-Quran. Jangan kurang akhlak kita sama Nabi, jangan kurang akhlak kita sama Allah. Quran ada tapi nggak sempat kita baca. Na'udzubillah. Bayangin ntar di rumah baca Quran, ketika buka, ya Allah ini kalam-kalamnya Allah. Kalau kita baca Quran berarti kita sedang berdialog bersama dengan Allah. Kalau kita sedang membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, ya Allah itu ada rohnya baginda Rasulullah. Maka ketika membaca Al-Quran, nyambung kepada Allah, nyambung juga dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma zakkarna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa al-ramadana waj'alhu lana hujjatan ya habis baca Quran, baca itu doa. Allahumma rahmna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikanlah Al-Quran senantiasa bersama kita. Ya Allah, itu ada di rumah kita, ada di kamar kita. Kadang-kadang megangnya susah banget. Emang saya ngerti, emang saya paham. Kalau baca Quran 5 menit mata udah pada sepet semuanya. Kalau baca HP setengah jam aman. Itu lebih setengah jam, 2 jam aman. Baca Quran setengah jam, ya Allah mengeluarkan 5 kali. Itulah cara setan untuk menghambat kita agar kita tidak dapat kebaikan. Itu cara setan untuk menjauhkan kita dari hidayah, taufik, dan menenteramkan hati. Dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf Allah firmankan, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Siapa orang yang nggak mau baca Quran, enggan buka Quran, nggak mau baca Quran, nuqayyid lahu syaitan, hatinya akan disesatkan oleh setan. Allahu qadir. Setan pengen nemenin kita, nemenin bukan ngasih kebaikan, tapi nemenin untuk menjerumuskan kita. Na'udzubillah. Orang yang gak suka baca Quran, hatinya disesatkan oleh setan. Bukan hanya disesatkan, setan akan menjadi korin, akan menjadi teman dia. Na'udzubillah. Oleh karena itu pulang dari sini biar nyambung hati kita sama Nabi, nyambut hati kita sama Allah. Jangan sia-siakan waktu kita yang tersisa, jangan sia-siakan jauh dari Al-Quran. Deketin Al-Quran, baca Al-Quran setiap hari, insyaallah. Mudah-mudahan ya, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Quran, nanti Quran itu akan menjadi penolong kita, memberikan syafaat kepada kita. Fa'awwiruni bi qira'atil Quran, bawa cahaya dari dunia. Terangi aku dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan pulang dari sini kita sama-sama, termasuk saya, semangat lagi dalam membaca Al-Quran. Insyaallah. Kalau tiap hari kita nggak sempat baca Quran, yuk perbanyak baca istighfar. Mudah-mudahan dosa kita terampuni, sehingga Allah pengen kalam-kalam mulianya dibaca oleh kita semua. Amin ya Rabbal. Itu akhlak kepada Allah. Tiap hari sempetin baca Al-Quran. Cakep 1 hari 3 juz. Kalau enggak 2 juz, kalau enggak setengah juz, kalau enggak setengah halaman, paling kurang 3 ayat. Masa amat orang hadis 3 ayat ya Pak ya.
Di-upload di handphone, pasang aplikasi Quran, kita pandangnya aja penuh rahmat. Apalagi kita baca, ya Allah nikmat, insya Allah. Apalagi ikut Dewan Jus, nggak apa-apa, itu termotivasi itu. Beli Quran yang mujazah, ambil satu juz, nih harus telat nih hari. Ntar baca 4 lembar, ntar baca 2 lembar, ntar baca beres sehari, beres 1 bulan akan. Apalagi punya orang tua, orang tua di alam kubur lagi nungguin kita. Orang tua kita di alam kubur lagi nungguin kiriman dari kita, kiriman kebaikan, kiriman sedekah, termasuk kiriman bacaan Al-Quran kita. Orang tua yang masih ada, pandangin wajahnya. Yang masih ada, pandangin wajah orang tua kita. Udah mulai lelah, udah mulai tua, tangannya udah mulai keriput, jalannya udah mulai lemah. Manfaatkan waktu sebanyak-banyaknya bersama orang tua, karena ada anak. Setiap mau tidur, angkat tangan kepada Allah. Ada anak yang sudah kehilangan orang tuanya, tiap mau tidur angkat tangan kepada Allah, ya Rob, hadirkan orang tuaku dalam mimpi. Aku rindu kepada orang tuaku, aku pengen ketemu sama orang tuaku. Tiap malam cuma pengen ketemu sama orang tuanya, meskipun cuma sekelibat aja, meskipun dalam mimpi. Kalau malamnya dia bisa ngimpiin orang tuanya, malam itu menjadi malam yang sangat indah. Semalam ketemu sama ayah dalam mimpi, semalam ketemu sama orang tuaku dalam mimpi, hari itu menjadi sangat istimewa. Lagi makan, ngebayangin, ya Allah semalam ketemu ibu lewat di mimpi, cuma besok doang. Senang banget. Ya Allah semalam ngeliat ayah dalam mimpi, ayah lagi senyum, itu senang banget. Itu hari menjadi hari yang sangat istimewa. Itu hari menjadi hari yang sangat hebat. Itu hari menjadi hari yang sangat indah. Kenapa? Kita semalam bisa ngimpiin orang tua. Ini yang udah gak punya orang tua bisa ngerasain ya. Yang tidak kalah penting, niatin bacaan Quran kita, niatin buat kedua orang tua kita. Amin ya Rabbal. Pertama, jangan lupa ummul Quran buat orang tua kita, Fatihah. Habis sholat jangan dikurangi. Habis Fatihah udah istiqomah, naikin tadi ummul Quran. Kedua, naikin qalbul Quran, Yasin, malam Jumat baca. Cakep kalau tiap hari. Naikin lagi, jangan qalbul, jangan hanya Yasin, naikin khatmil Quran, khatamkan Al-Quran, baca Quran sampai habis, niatin buat orang tua kita, insya Allah kuburnya taman-taman surga. Amin ya Rabbal. Itu akhlak kepada Allah dengan Al-Quran, banyak keutamaannya buat kita, buat orang tua yang kita hadiahkan. Yang kedua, akhlak kepada Nabi. Caranya bagaimana? Udah, jangan kurang baca salawat. Ibu kan orang yang majelis maulid, di majelis maulid baca salawat, di rumah juga baca salawat. Ngapain aja juga perbanyak baca salawat, paling banyak salawat kita. Ya sebanyak-banyaknya salawat yang kita baca, itu akan menjadi obat buat kita. Zainu majalisakum bisolati alaiya, kata Nabi. Inna sholatakum alaiya nurun lakum yaumal qiyamah. Hiasi di tempat duduk kalian dengan memperbanyak baca salawat. Karena salawat yang kalian baca akan jadi cahaya. Cahaya di hati, cahaya di dunia, cahaya nanti dalam barzakh, cahaya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Kita baca salawat sekali ya Bu ya. Salawat masyhur hafal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashshiruna fiha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayina wa mu'allimina wa talabatana wa talibina min yawmina hadha ila Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Baca salawat yang banyak apa aja. Salawat Tibil Qulub, salawat Kusyal, salawat Jibril, salawat Kamila, salawat apa aja sekurang-kurangnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kalau ibu udah sering baca salawat, latahnya aja baca salawat. Tahu latah?
Apa itu lata? Apa itu latain? Apa ya bahasa sininya apa tuh? Kagetnya. Kalau kaget baca salawat itu cukup banget, Masya Allah. Ya, kenapa? Supaya nyambung penuh hati kita dengan cahaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Peringatan Maulid masih banyak. Di sini udah datang majelis Maulid baca salawat. Di rumah jangan kurang banyak baca salawat. Banyak kisah-kisah keutamaan orang yang baca salawat. Insya Allah dia akan mendapatkan keagungan kemuliaan dunia sampai ke surga. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, akhlak kita kepada sesama manusia. Kita contoh akhlak baginda Rasul. Banyak bu, akhlak Nabi sempurna. Al-Bashar la kal-Bashar. Baginda Rasul itu manusia, tapi bukan manusia biasa. Tapi yakut bainal ahjar, mutiara intan istimewa di antara bebatuan yang lain. Banyak akhlak yang bisa kita contoh. Cuma satu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Nih, sekarang lagi zaman fitnah media sosial. Jangan terpancing dengan adanya pertikaian, permusuhan. Jangan mau gampang difitnah. Ya, ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau dengar kabar nih tentang kita dari orang lain, difitnah sama tangga sono, kemarin diomongin nama yang di sono, dibilangin begini sama yang di sono, jangan langsung percaya. Fatabayyanu, tabayyun, itulah yang paling cakep. Kenapa? Khawatirnya sekarang zaman media sosial, zaman kita berkomunikasi tanpa batas, gampang banget kita dipengaruhi oleh orang lain. Gampang kita diprovokasi oleh orang lain. Jangan ke bawah-bawah terprovokasi. Tetaplah menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang istiqomah, tetap berbaik sangka, berhusnuzon. Caranya gampang maafin kesalahan orang lain. Dah khuzil afwa, jadi orang yang pemaaf. Ya, wa'fu afan salamaka, bahkan maafin orang yang berbuat zalim kepada kita, maka hidup kita bakal tenang. Temanya meneladani akhlak, bikin hidup tenang, bikin kedamaian dalam hati. Caranya biar gampang maafin kesalahan orang lah, biar kata tuh orang lain zalim sama kita. Orang baik kita balas baik, orang memberi kita balas beri, orang senyum kita balas senyum, orang belai kita balas dengan kebelaian. Orang julid, orang ngomongin kita, asal jangan kita biarin dia, asal jangan kita maafin dan maafin, insya Allah itu jadi obat ketenangan hati kita. Meskipun orang zalim kepada kita, karena sesungguhnya kita pun banyak dosa. Bukankah kita pengen dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadilah orang yang pemaaf agar tenang dan damai hati kita. Amin ya Rabbal.